Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anita Gali Ivana, mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya akan membawakan podcast monolog mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Sebelum berbicara mengenai profil pelajar Pancasila, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang karakteristik bangsa Indonesia. Salah satu karakteristik bangsa Indonesia adalah memiliki kebinekaan. Kebinekaan dalam bangsa Indonesia terdiri dari suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Hal ini karena masyarakat Indonesia tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang mana terdiri dari ribuan pulau, suku, dan wilayah-wilayah yang dikelilingi oleh laut, sehingga persebaran dari warga Indonesia ini menyebabkan munculnya perbedaan. Perbedaan akan menjadikan salah satu nilai yang mencolok dari bangsa itu sendiri, yang mana akan menjadi karakter bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menjadi bangsa yang tetap bersatu dan berkembang terhadap kebutuhan harus dilakukan dengan selalu melestarikan kemajemukan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan, menguatkan kesetiakawanan, dan menegaskan identitas bangsa yang majemuk. Untuk menjaga hal tersebut, setiap warga Indonesia berperan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai serta identitas bangsa. Namun, di sisi lain perbedaan suku, ras, agama, dan budaya juga berpotensi memicu konflik sosial. Berapa kali kita ketahui bahwa konflik-konflik yang sering pecah di Indonesia, hal itu muncul dari sentimen-sentimen perbedaan yang terkadang sentimen itu sendiri bisa kita atasi dengan menghilangkan rasa sensitivitas atau rasisme terhadap suatu perbedaan. Oleh karena itu, seluruh elemen hidup berbangsa memiliki peranan dan tanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan perbedaan atau kebinekaan, yang mana nantinya akan menjadi identitas dan kultural dari bangsa tersebut. Menjalin persatuan, melestarikan kemajemukan, meningkatkan persaudaraan, dan mendengarkan jiwa kesetiakawanan perlu ditanamkan dalam lingkungan keluarga, proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dalam konteks bangsa Indonesia yang kaya akan nilai religius, didikan agama di keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peranan penting dan perlu dijalankan dalam semangat kerjasama yang sinergis. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pendidikan agama merupakan bagian penting dari pendidikan masyarakat yang memiliki peranan strategis untuk menegaskan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dalam kebinekaan, budaya, maupun religius. Pendidikan memiliki peranan penting dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah untuk mencegah perpecahan dan konflik itu sendiri, sehingga rasisme dan stereotip negatif bisa ditekan. Nilai-nilai budaya dan religius itu diartikulasikan dalam 5 sila Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan kehidupan bangsa. Para pendiri bangsa kita yang telah merumuskan Pancasila dan sudah menggali nilai-nilai filsafat hidup bangsa yang dirumuskan dalam negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan dan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, suku di tengah tantangan ancaman keterpecahan bangsa itu sendiri. Berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mampu memenuhi tantangan dunia pendidikan pada abad ke-21 dengan mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, pemecahan masalah, dapat menganalisis terhadap masalah-masalah. Dengan kata lain, pendidikan dalam bingkai nilai-nilai filsafat Pancasila dapat membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang unggul, karakter akademis yang rasional dan kolaboratif, karakter religius yang menyatukan keberagaman, karakter sosial yang empatik dan bersaudara. Berbagai inovasi yang telah diluncurkan oleh pemerintah, salah satunya dengan meluncurkan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka terdapat penguatan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan 6 dimensi pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi ini bermakna bahwa pelajar diharapkan menjadi peserta didik yang berakhlak dan memiliki hubungan yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ada 5 elemen kunci dalam dimensi ini yaitu beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Jadi tidak hanya terbatas hanya dengan hubungan kepada Tuhannya.
Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global. Dimensi ini mengarahkan agar pelajar di Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya diiringi dengan pemikiran yang terbuka terhadap perkembangan globalisasi saat ini. Namun, tidak meninggalkan kultur yang mereka miliki sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Elemen-elemen yang penting diantaranya yaitu mengenali dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan rasa tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Dimensi ini memuat visi bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yang mana dengan kapasitas untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, sukarela, mudah, dan ringan. Ada 3 elemen utama dalam bergotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi yang keempat yaitu mandiri. Dalam dimensi ini diharapkan peserta didik mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan diri baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dimensi yang kelima yaitu kreatif. Dimensi ini memuat visi bahwa pelajar Indonesia yang kreatif dapat memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Diharapkan dengan adanya dimensi ini, mereka memiliki keluasan ketika berpikir dan mencari alternatif dalam suatu masalah. Terakhir, dimensi yang keenam yaitu bernalar kritis. Dengan adanya dimensi ini, diharapkan pelajar dapat bernalar secara kritis sehingga mampu bersikap objektif saat proses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga pelajar akan memiliki keterbukaan dalam berpikir dan dapat kritis dalam menghadapi permasalahan maupun menerima informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya profil pelajar Pancasila diharapkan dapat memenuhi tantangan-tantangan yang ada pada pendidikan abad ke-21, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang terus berkembang dan mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain secara global tanpa meninggalkan identitas bangsa itu sendiri. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.